Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, tetap semangat, tetap ceria, semangat. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian sehat semangat di pagi hari yang cerah ini ya. Ya, seperti biasa kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh salah satu temannya Abi, supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dan berjalan dengan lancar. Ya Abi, yuk silakan pimpin temannya untuk berdoa. Bersiap. Anak yang soleh siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ya, Bu absen dulu anak-anak ya. Abi Hermawan, Adik. Aditya Saputra, Iklima Haryani, Adik. Ahmad Imam Rizki. Kita mulai belajar. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, untuk menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ya. Yuk silakan berdiri. Halo. Hai. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oh, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Anak-anak sudah belajar belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sarapannya apa? Apa sarapannya? Ada roti, makanan pokok, apa lagi? Sayur-sayuran, buah-buahan ya, lauk pauk ya, pinter ya. Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama apa? Nafas. Bernafas. Yang kedua, berkembang biak, tumbuh, Berjalan. berjalan.
videonya dengan fokus ya. Oke, coba fokusnya mana? Coba fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke ya, sekarang silakan diperhatikan. Dongeng pohon apel yang tulus. Dongeng pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain dengannya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari dia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. "Baik." Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. "Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah adik-adik, itulah cerita pohon apel yang tulus. Pertanyaannya, siapa teman pohon apel? Jawabannya adalah seorang laki-laki. Pertanyaan kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Jawabannya adalah pohon apel sangat senang dan bahagia. Pertanyaan ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Jawabannya adalah pohon apel mengizinkan untuk menebang cabang pohon untuk membangun rumah temannya. Pertanyaan keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Jawabannya karena temannya pergi dan meninggalkannya sendiri, sehingga pohon apel tidak mempunyai teman untuk bermain. Pertanyaan terakhir, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Jawabannya adalah karena temannya datang untuk menemuinya dan dia tidak merasa kesepian lagi. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu dongengnya, sampai ketemu kembali. Ya, tadi anak-anak kalian tadi sudah menyaksikan sebuah cerita dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Anak-anak tahu nggak apa sih itu dongeng? Cerita? Iya, cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Senang nggak nonton dongeng? Senang. Merasa terhibur nggak? Iya, merasa terhibur ya. Karena fungsi dongeng itu adalah di samping untuk menghibur kita, juga menyampaikan pesan moral anak-anak ya. Nah, tadi di dalam dongeng itu ada berapa tokohnya?
persahabatan yang sesungguhnya antara manusia dan tumbuhan ya. Manusia dan tumbuhan yang bersahabat sampai kakek nenek sampai tua ya anak-anak ya. Nah sekarang sebelum guru bagikan LKPD kelompok, sekarang anak-anak guru akan buatkan kelompok. Satu orang terdiri dari 5 siswa ya. Satu orang terdiri dari berapa? 5 siswa. Oke, sekarang guru akan atur. Yang ini nama kelompok 1 atau kelompok Garuda ya. Kelompok ini kelompok 2, namanya kelompok harimau. Oke. Yang ini kelompok 3 namanya kelompok singa. Yang terakhir kelompok Raja Wali. Nah, sekarang silakan anak-anak Raja Wali di sini. Ya. Ini kelompok siapa? Garuda. Nah, saya ingat nama kelompoknya. Lanjut. Kelompok singa. Mana singa? Oh, ini singa. Lanjut kelompok harimau. Ya, ini nama orang ya. Ya, kelompok harimau. Wow, kuat. Raja Hutan. Ya sudah? Oke, semua kelompok sudah oke, sudah siap. Nah, sebelum guru bagikan LKPD-nya, anak-anak, kita stretching dulu ya untuk melemeskan otot. Nah, biar ototnya lemes. Nah, kita stretching dulu, anak-anak bisa berdiri sebelah sini. Lemeskan ototnya. LKPD. Apa itu LKPD? Apa? Lembar kerja lembar kerja apa? Nah, LK lembar kerja, PD pendidik. Nah, perhatikan anak-anak ya. Perhatikan petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, oke lihat Bapak. Setelah mengamati tayangan video dongeng pohon apel yang putus, tulislah pesan moral yang terdapat pada dongeng tersebut. Nanti anak-anak bisa di sini anak ya. Nah, di sini bisa apa sih pesan moral?
pangkalannya di sini, oh titiknya di sini, oh komanya di sini, gitu. Paham? Ya, sekarang Guru akan bagikan. Ingat nama kelompoknya tulis di atas ya. Alat ukurnya semua keluarkan alat ukurnya, ini keluarkan bisa di atas ya. Silakan diskusi dalam kelompoknya ya. Diskusi dalam kelompoknya. Tidak. Silakan di paling atas. Nama kelompoknya di paling atas ya. Di paling atas. Jadi keluarkan alat tulis siapa yang mau minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok Garuda. 1. Pesan moral. Sahabatan sejati tidak akan meninggalkan kita sampai akhir hayat. 2. Watak dari sektor. Nama tokoh, anak laki-laki dan pohon apel. Watak anak laki-laki, egois. Watak pohon apel, setia penyayang. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan ayo. Teman-temannya mungkin ada yang mau bertanya, angkat tangan. Tuh, Andri mau bertanya. Apa Andri? Apa sih sifat egois itu? Sifat egois itu lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Iya, bisa diterima Andri? Itu sifat egois ya. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Tuh, ada lagi? Ada lagi yang bertanya. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, yuk silakan kembali ke kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok singa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
pokok pesan doa. Ketika mendengar seseorang yang pernah dengan ikhlas tanpa imbalan, nama tokoh anak laki-laki, watak setia dan penyayang. Nama tokoh pohon apel, watak buah hati dan tulus. Moralnya apa tadi? Ketika mengenal seseorang anda dengan ikhlas tanpa imbalan. tanpa mengadakan imbalan. Terus sifat pohon apel? Buah hati dan tulus. Murah hati dan tulus. Kalau sifat anak laki-laki itu Setia dan penyayang. setia dan penyayang. Ayo, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ayo. Ya. Nah, itu ada dari Abi ya. Sifat Abi. murah hati orang yang suka memberi dan penolong tanpa pamrih. Coba diulangi. Sifat murah hati orang yang suka memberi dan penolong tanpa pamrih. Nah, bisa diterima Abi? Bisa. Yo. Ada lagi? Ada lagi enggak? Enggak ada. Berarti sudah jelas ya. Oke, tutup dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok singa. Yuk lanjut kelompok Raja Wali. Silakan kelompok Raja Wali. Kelompok Raja Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, kami dari kelompok Raja Wali akan mengatakan hasil kerja kelompok kami. Pesan moral, persahabatan yang sesungguhnya antara manusia dan Tuhan. Wow, watak dari setiap tokoh. Nama tokoh anak laki-laki dan pohon apel. Watak penyayang dan murah. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, itu Kak. Ayo Kak, apa yang ditanyakan? Memang bisa sih manusia dan Tuhan bersahabat. Yuk, Karena tumbuhan dan manusia sama-sama makhluk hidup ciptaan Tuhan dan sama lain saling membutuhkan. emang bisa sih tumbuhan dan manusia itu sahabat kan Kak? Bisa. Bisa, kenapa? Karena tumbuhan dan manusia sama-sama makhluk hidup ciptaan Tuhan dan sama lain saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Bukannya bagus. Itu betul sekali jawabannya ya. Bisa diterima Kak? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau lagi bertanya? Tidak ada. Ada, berarti semua sudah jelas ya. Tidak ada yang lagi ditanyakan ya. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Raja Wali. Ya, alhamdulillah presentasi semua kelompok dari Garuda, Harimau Singa dan Raja Wali berjalan dengan lancar ya Nak ya. Walaupun berbeda-beda tadi tetap pesan moralnya ya, tetapi maksudnya sama ya. Nah sekarang mungkin ada dari anak-anak yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan tentang pohon apel yang lurus ya. Guru saya belum ngerti ini, guru saya belum ngerti itu ya. Coba mungkin ada yang mau bertanya. Ada nggak yang mau bertanya tentang pesan moral, tentang watak, tentang
pesan moral itu apa? Jawabannya sudah bagus-bagus. Sekarang apa sih itu pesan moral? Ya, apa? Ya, ada yang bisa bantu guru untuk menjawab? Pesan moral itu apa? Pesan yang mengajak kita untuk berbuat baik. Anak-anak ya, itu namanya pesan moral ya. Nah, tadi dari kelompok singa, pesan moralnya tadi apa kelompok singa? Kita menolong seseorang melakukannya dengan ikhlas tanpa imbalan. Ya, ketika kita menolong seseorang, lakukanlah dengan ikhlas anak-anak, tanpa mengharapkan imbalan. Saya membantu Andri, besok saya kasih buah. Itu namanya mengharapkan imbalan. Itu lihat di pohon apel, dia betul-betul tulus membantu siapa? Membantu sahabatnya tanpa mengharapkan imbalan, ya. Nah, untuk selanjutnya, sekarang guru akan membagikan LKTB evaluasi mandiri anak-anak. Nah, lihat di sini ada soal anak-anak kerjakan sendiri bukan per kelompok ya. Ya, evaluasi mandiri. Di sini bisa dilihat ada nama nanti anak-anak tulis di atas namanya di kolom kedua nomor absen. Nanti anak-anak akan menjawab 5 pertanyaan yang sesuai dalam dongeng pohon apel yang tulus. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana? Ini. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mataku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, yeay! Sekarang kita akan melakukan LKTB-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat penulisan, buka kita tanda bacanya ya. Perhatikan penulisan tanda koma, tanda baju. Ya, cantik. Silakan dikerjakan. Saya mau dikerjakan ya. Kita tunggu kemana ya? Ya, alhamdulillah ya, semua sudah selesai mengerjakan soal evaluasi ya. Oke. Ya, sekarang kita jawab sama-sama nak ya. Nah, kita sama-sama menjawab soal evaluasinya. Yang pertama, siapa teman pohon apel? Ya, seorang anak laki-laki. Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama teman-teman? Senang dan bahagia, pinter. Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Salah satu orang. Hah, Andri? Apa? Membolehkan memotong sebagian pohon ini untuk membangun rumah. Apa? Keras. Memberikan jangan untuk ada lagi. Pohon apel memberikan cabang dan rantingnya untuk sahabatnya. Untuk apa? Untuk membangun rumah. Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Kenapa? Karena anak laki-laki itu meninggalkan dia ya, dan tidak pernah kembali sampai dia tua ya. Ya, selanjutnya di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis?
materi yang dari awal anak-anak ya. Bagaimana perasaannya sekarang anak-anak? Senang apa bahagia? Senang nggak? Ya, senangnya apa? Senangnya di mana? Guru tanya. Senangnya di mana? Senang nonton dongeng atau bisa menjawab atau apa? Bisa menjawab. Senang bisa menjawab. Senang nonton dongeng. Nonton dongeng ya. Sekarang muatan apa yang kita pelajari hari ini? Bahasa Indonesia. Ya, pintar. Bahasa Indonesia dan SBDB ya. Nilai apa yang kalian dapat dari pelajaran cerita dongeng ini? Nilai apa yang kita dapat? Ayo. Nilai apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini anak-anak? Pesan moralnya apa? Ayo, kesimpulannya. Yuk. Kesimpulan. Ayo kita sama-sama membuat kesimpulan. Nilai apa yang kita dapat dari pelajaran hari ini? Apa yuk? Tadi kan banyak sekali pesan moralnya. Kalau kita menolong seseorang, lakukanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan ya. Itulah persahabatan yang sejati. Itulah persahabatan yang sejati. Ya, yuk sekarang silakan dibaca bersama-sama. Kesimpulan kita hari ini adalah kalau kita menolong seseorang, lakukanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Itulah persahabatan yang sejati. Lagi sekali semua baca. Kalau kita menolong seseorang, lakukanlah tanpa mengharapkan imbalan. Itulah persahabatan yang sejati, ya. Ya, sekarang untuk PR-nya anak-anak kalian buka halaman selanjutnya. Ya, untuk PR-nya kalian buka di buku temanya nanti di halaman 67 di sana. Kalian baca